Kematian tidak mengenal usia tua, hanya usia tua, tetapi usia muda juga bisa terjadi. Banyak yang sudah memberikan contoh seperti itu. Karena itu kita harus memproteksi, minimal memproteksi untuk hal-hal tersebut di atas seperti dana pendidikan, lalu kebutuhan rutin bulanan, ya kalau sumber income yang meninggal, lalu spouse kita, istri kita mau melakukan apa? Dia pasti kaget, tidak punya income, dan tadinya kita kasih income, dia tidak punya income. Kecuali spouse kita atau istri kita bekerja. Ya, dia punya income, itu lain cerita. Tapi kalau ketika dia tidak bekerja, nggak bisa dia dadakan itu bisa terhimpun begitu ya. Jadi disitulah fungsinya proteksi jiwa, saya katakan. Bicara proteksi jiwa, asuransi kematian, asuransi jiwa, jangan Anda tergiur dengan asuransi dan investasi yang dibundling menjadi satu. Karena at the end, ketika Anda beli asuransi jiwa yang dibundling dengan reksadana atau investasi, pertumbuhan investasinya tidak kencang, proteksi kematiannya juga tidak besar, gitu loh. Tapi premi yang dibayar, katakanlah premi yang dibayar X rupiah. Sementara Anda bisa dapatkan premi X minus Y, ya, artinya preminya lebih kecil daripada yang tadi dibundling dengan asuransi, tetapi proteksinya sama. Artinya kalau terjadi kematian, itu bisa sama uang pertanggungannya. Minus Y-nya itu yang ditempatkan dalam reksadana secara mandiri terpisah. Nah, itu adalah wealth protection, adanya di bawah. Di atas itu, setelah Anda siapkan dana pendidikan, ya, Anda masuk ke reksadana, yang tadi nilainya 10%, guys. 10% dari income Anda. Reksadana kalau kita bagi secara garis besar aja, ada reksadana pendapatan tetap, campuran maupun reksadana saham. Di bawah reksadana pendapatan tetap ada reksadana pasar uang sih sebenarnya ya. Terus ada exchange trade fund, itu semacam kayak reksadana tapi yang bisa di trading at any time seperti kita jual beli saham gitu ya. Kita mulai masuk juga ke properti, itu bisa menjadikan income buat Anda kalau Anda lakukan itu sebagai instrumen untuk menghasilkan income tambahan. Misalnya, Anda punya ruang sedikit di garasi, itu di properti Anda sewa, walaupun sedikit nilainya, tapi itu sudah merupakan income. Lebih besar lagi, Anda punya petak-petakan gitu ya, yang hitungannya per pintu, itu Anda sewakan. Itu juga jadikan income. Lebih besar lagi, Anda punya rumah kos. Lebih besar lagi, Anda punya perkantoran yang disewa, ruang untuk kantor kecil yang disewa-sewakan kepada pelaku bisnis muda. Di atas itu ada hotel, Anda punya hotel dan seterusnya. Sangat banyak untuk menghasilkan income di properti ya. Juga selain income juga ada capital gain kalau Anda jual ya. Jadi bedakan income dengan capital gain. Nah, guys, itu adalah posisi yang layer kedua, itu adalah wealth accumulation. Jadi akumulasi kekayaan. Di bawah tadi adalah memproteksi kekayaan, di atasnya mengakumulasi kekayaan. Nah, setelah itu terjadi baru Anda mengakselerasi kekayaan atau wealth acceleration.